Begitu pikiran kita sudah tenang, apa yang terjadi? Lihat, orang yang pikiran sudah tenang, tidak reaktif lagi. Sekalipun ada reaksinya tidak negatif, selalu positif. Dia tidak pernah reaktif, tetapi selalu responsif. Nah, ciri orang yang responsif adalah memilih perspektif yang positif terhadap apapun. Ciri orang yang reaktif, yang reaksinya negatif, dia selalu memilih perspektif yang negatif terhadap apapun. Terus mengembangkan buruk sangka dari pikiran. Terus mengembangkan dugaan-dugaan dan persepsi. Apa yang terjadi? Tak terasa dibawa oleh pikirannya. Bahkan disesatkan oleh pikirannya sendiri. Bahkan dia menjadi korban dari pikirannya itu. Cobalah pandang pasangan hidup kita sebagai mitra kita. Dia dipertemukan oleh kita, bukan oleh semesta. Dan mereka dipertemukan oleh kita karena kesamaan data karma kita. Dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan data karma di masa lalu. Dalam rangka 3 hal. 1, membayar utang yang belum selesai. 2, meluruskan pekerjaan yang belum selesai. Yang ketiga, meluruskan jalan bengkok yang pernah kita lalui. Dan terimalah siapapun mereka. Yang jahat kepada kita, yang baik pada kita. Semua dihadirkan semesta oleh kita. Untuk melunasi semua data-data karma kita. Dan proses pelunasan tidak bisa sendiri. Proses pelunasan memiliki grup spiritual. Memiliki grup spiritual. Harus ada grup. Dan kalau kita berada dalam satu grup, berarti semua orang dalam grup itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan kita. Ada utang yang harus kita selesaikan oleh kita. Sadarilah itu. Ketika kita sudah memiliki perspektif yang positif terhadap apapun, maka kita menjadi mudah fokus pada apa yang kita lakukan. Mudah fokus saat kita berbicara dengan orang lain. Bahkan membantu kita memiliki hubungan yang baik dengan siapapun. Berkali-kali saya menyampaikan di tempat ini, bahwa pikiran bisa merekayasa masalah kecil menjadi masalah besar. Tapi pikiran juga bisa membuat masalah besar menjadi bukan masalah. Pikiran bisa menentukan hubungan, kualitas hubungan kita dengan siapapun. Dan pikiran, kalau diulang-ulang dan sudah menjadi perasaan, lama-kelamaan kalau sudah jadi perasaan akan menjadi gerbang untuk menuju realitas. Oleh karena itu, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perasaan. Mulai sekarang, jangan ada sedikit pun kita memproduksi ya pikiran-pikiran yang negatif. Karena perasaan kita akan negatif. Dan saya sudah menjelaskan kenapa Allah memberikan rasa kepada kita. Rasa adalah indikator untuk melihat dan meneliti ada apa dengan pikiran kita. Karena apa yang dipikirkan itu akan menjadi apa yang dirasakan. 12 tahun yang lalu ada orang yang menyakiti kita. Namanya X. Dan orang itu sudah tidak bersama dengan kita 12 tahun. Tetapi ada orang lain namanya X. Karena namanya sama dengan si X yang menyakiti kita. Padahal bukan dia lagi. Pikiran langsung terbang. Pergi ke 12 tahun yang lalu. Lalu apa yang dilakukan si X 12 tahun yang lalu? Dihadirkan lagi sekarang di pikiran kita. Dan seakan-akan kejadian itu sedang terjadi di sini saat ini sekarang. Apa yang terjadi? Pasti perasaan kita akan menjadi buruk. Betul? Apakah itu kenyataan atau ilusi pikiran? Itu ilusi pikiran, tetapi menjadi kenyataan di perasaan. Dan saat itu kita hancur ya, kebahagiaan kita dihancurkan oleh perasaan yang buruk dari ilusi pikiran.
Dan kita ini aneh, sering menjadikan ilusi pikiran sebagai kebenaran. Padahal ilusi pikiran adalah ilusi pikiran, itu bukan kebenaran. Tetapi kita sering ditipu oleh ilusi pikiran. Makanya satu saja pesan saya, begitu kita sedang ditipu oleh ilusi pikiran, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Begitu kalian percaya, kalian akan larut dalam pikiran kalian sendiri. Seperti kalian membiarkan tercebur dalam arus sungai yang deras, tenggelam dan terbawa. Dan itu yang sering terjadi, bukan? Itu yang sering terjadi, bukan? Ya? Beruntung kalian hari ini bisa mendengarkan ceramah saya. Dan yang paling beruntung adalah yang mendengarkan. Kalau menurut ahli pendidikan, orang yang berbicara itu hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi kalau orang yang mendengar itu pasti punya pengetahuan baru. Jadi sebetulnya saya itu ingin jadi pendengar saja. Tapi kalau saya jadi pendengar, ya siapa yang bicara? Karena sebetulnya menjadi pembicara itu tidak lebih untung daripada yang mendengar. Karena yang berbicara itu hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Sementara yang mendengar itu pasti ada inspirasi baru dari yang dibicarakan. Betul enggak? Makanya telinga kita dibikin dua. Dan mulut kita cuma satu. Artinya perbanyaklah mendengar. Terutama mendengar suara terdalam dari batin kita. Karena disitulah suara kebenaran. Disitulah suara kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara terdalam kita kalau pikiran kita masih berisik? Karena apa? Suara terdalam batin kita itu menjadi sirna suaranya saat pikiran kita dalam keadaan bising. Itu yang paling penting. Para sahabatku, kalau kita punya kemampuan mendengar hari ini, itu sudah pintunya hidayah. Karena di Quran dikatakan alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang punya kemampuan mendengar saat ini dan mengikuti yang terbaik yang dia dengar, maka itu adalah pintu hidayah. Dan siapa yang mendapatkan hidayah, maka dia akan menjadi ulul albab, ahlul bait, ahli-ahli baitullah, ahli-ahli qalbu. Dan itulah yang disebut dengan ulul albab. Orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Keren sekali. Dan pintu gerbangnya adalah mendengar. Ketika pikiran sudah tenang, maka kita dapat belajar lebih tajam. Ketika pikiran sudah tenang, kita pun dapat berpikir dengan lebih jelas. Dan otomatis kita bisa mengambil keputusan menjadi lebih baik. Dan kita bisa meminimalisasi dari keputusan-keputusan yang salah. Kalau pikiran kita sedang ada dalam kemarahan mengambil keputusan, hati-hati. Semua keputusan yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Siapapun itu. Nah, jadi belajar agama, belajar spiritual, intisarinya cuma satu sebetulnya. Bagaimana membuat pikiran kita menjadi terkontrol dan tetap tenang. Ya, karena begitu pikiran sudah tenang, kita akan memiliki kreativitas yang dibangun oleh perspektif yang positif. Coba ingat-ingat, kapan sih kreativitas, ide-ide baru datang? Pernah nggak menyelidikinya? Itu pada saat pikiran kita sedang tenang. Tapi kalau pikiran kita sedang berfokus pada kenangan, ulangi, ketika pikiran kita sedang berfokus pada kenangan, yang ada apa? Yang ada adalah ulangan-ulangan masa lalu, cara-cara berpikir yang lama, yang usang, dan kita tidak akan pernah berubah menjadi baru.
Jadi kalau saya hari ini berbicara begini, kenapa? Karena saya ingin memunculkan satu kesadaran bahwa gagasan baru itu hanya bisa dicapai seseorang kalau dia bisa melampaui pikiran. Dan untuk melampaui pikiran, bebaskan diri dari kenangan. Ayo, yang masih hidup di masa lalu, hanya mengulang-mengulang pikiran yang sama, kesadaran yang sama. Benar kata Einstein, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kita menciptakan masalah. Jadi yang menciptakan masalah itu apa sebetulnya? Ya kesadaran rendah kita. Begitu kesadarannya ditinggikan, bahkan masalah pun tidak terasa lagi sebagai masalah. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengajak kepada kita, ayo kita mencapai sidratil muntaha, puncaknya kesadaran. Jadi kalau para sahabat rutin saja, setiap pagi ya sebelum kemana-mana setelah menjalankan semua ritual, cobalah sempatkan duduk saja. 20 menit tidak usah ngapa-ngapain, hanya memfokuskan pikiran pada napas, pejamkan mata. Jika perlu tarik napas dulu karena napas itu punya kapasitas untuk menenangkan pikiran. Coba 20 menit saja. Gak usah lama-lama dulu, 20 menit saja. Duduk saja. Cobalah. Saya tidak bisa cerita, tetapi itu luar biasa. Dan produknya adalah kita menjadi sangat responsif, tetapi tidak reaktif dalam kehidupan. Bahkan yang lebih hebat lagi, gak ada lagi rasa takut, gak ada lagi rasa khawatir, gak ada lagi rasa cemas. Kita memasuki satu medan energi yang sangat lembut, berdetak, berdenyut hanya di pusatnya saja. Waduh, di situ netral, sangat netral. Kita tidak mudah terombang-ambing oleh positif dan negatif, tidak mudah terombang-ambing oleh dualisme. Oke, nanti kita akan kasih ayat-ayatnya. Jadi sekali lagi, gagasan baru tidak akan pernah lahir ketika pikiran kita berfokus pada kenangan. Dan kenangan itu pasti cerita tentang masa lalu. Ya. Dan yang luar biasa itu, gagasan baru dan kreatif itu hanya akan hadir dari sumber yang di luar kita, yang bernama kecerdasan universal. Dan setiap manusia itu diberi tuh kecerdasan universal itu, apapun keyakinannya, apapun agamanya. Makanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama adalah kepasrahan. Islam itu artinya pasrah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama adalah kepasrahan. Apa pasrah? Pasrah itu melepaskan energi negatif. Maaf ya, pasrah itu bukan menyerah seperti yang selama ini kita tahu. Kalau membaca buku Letting Go, satu buku tebalnya segini, yang ditulis oleh David Hawkins, akhir dari Letting Go itu cuma satu, pasrah. Letting go. Dan pasrah itu artinya adalah melepaskan energi negatif. Gimana caranya? Caranya tadi, duduk saja tenang. Ketika pikiran kita sedang memikirkan apa, saksikan saja. Ketika perasaan kita sedang memunculkan energi apa, saksikan saja. Tidak usah dihakimi, tidak usah dikutuk, tidak usah dikomentari, tidak usah dilabeli. Seperti nonton film. Yang luar biasa dengan cara yang dahsyat seperti itu, energi yang menumpang di perasaan negatif kita lenyap begitu saja. Bukankah itu luar biasa? Itu namanya letting go. Istilahnya mau meditasi kayak mau apa, gak apa-apalah, gak pakai judul juga. Yang paling penting hasilnya keren. Hasilnya keren. Dan saya sekali lagi tidak pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak pernah merisetnya. Tidak pernah menelitinya. Ini hasil riset yang luar biasa. Dan ternyata tidak ruwet untuk mencapai kebahagiaan. Keruwetan itu karena kita dangkal. Makanya mohon maaf, salah satu dari 3 penyakit yang harus segera disembuhkan itu adalah penyakit kulit.
penyakit kulit, ya, penyakit luar, ya, ya. Kalau kita hanya keceprak itu berenang di pinggir pantai, yang datang ke pantai itu adalah ombak yang sudah pecah. Karena ketika gelombang itu berada di kedalaman, gak pernah pecah. Indah saja, naik turun, naik turun, naik turun di kedalaman. Begitu masuk area yang dangkal, pecah. Dan kalau gelombang sudah pecah, apa yang terjadi? Itu namanya arus laut. Gelombang yang tadinya begitu enak, cuma naik turun. Coba, kita berenang di laut di kedalaman. Pakai ban kalau tidak bisa berenang. Kan ban cuma naik turun kalau di kedalaman. Tetapi kalau pakai ban di pinggir pantai, sudah matanya banyak pasir, mulutnya banyak pasir, telinga juga banyak pasir. Karena di kedalaman itu menjadi berisik. Karena gelombang yang indah pecah di kedangkalan. Yang terjadi adalah arus balik, coba. Begitu gelombang pecah, ada arus balik. Dan kebanyakan orang-orang yang terbawa arus, itu karena arus balik, karena gelombang pecah. Makanya di kedangkalan itu, yang ada itu merugikan. Itu kedangkalan. Dangkal dalam beragama, dangkal dalam berpengetahuan, dangkal dalam hidup, dangkal dalam sudut pandang, gelombang menjadi pecah. Dan ketika gelombang pecah, menimbulkan suara. Bukankah suara itu yang gemerisik di laut itu sebetulnya gelombang pecah? Karena saat gelombang tidak pecah, gak ada suara. Cuma naik turun saja seperti itu. Pecah itu di pinggir pantai. Jadi kalau ingin mendapatkan mutiara, cuma keceprek di pinggir pantai. Di pinggir pantai adanya cangkang kerang. Yang namanya cangkang itu berbahaya. Karena kaki kacugak. Cangkang. Ketelen, bahaya lagi, harus operasi. Dalamannya kerang enak aja. 1 kilo makan kerang dalamannya gak masalah. Tetapi 1 bijinya tertelan yang keras, langsung melukai. Makanya kedangkalan itu melukai. Kedangkalan itu menyakiti. Jadi kalau orang beragama masih menyakiti orang lain, itu karena kedangkalan. Kalau orang beragama tidak ada toleransi pada orang lain, itu kedangkalan. Kalau orang beragama tidak bisa menerima keyakinan yang berbeda, itu kedangkalan. Dan itu yang akan merusak persatuan dan kesatuan. Maka sepanjang kita keceprek di kedangkalan, tidak mau masuk ke dalam, tidak akan pernah menjadi toleran. Satu-satunya cara untuk deradikalisasi menurut saya adalah memberikan pemahaman yang dalam tentang agama. Itu solusi. Para sahabat, kalau saya belajar teori atom itu ternyata ada kulitnya. Di kulit itu ada yang namanya elektron, negatif muatan listriknya. Dan di dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Di situ ada proton, muatannya positif. Jadi Allah saja sudah mengejarkan semesta ini. Kalau yang di kulit itu negatif. Kalau yang di inti itu positif. Jadi kalau ingin tahu yang positif, ya bergeraklah dari pinggiran ke inti. Makanya kalau kita berputar-putar di kulit, ya negatif. Karena positif itu adanya di inti. Ya, udah pengalaman kan? Kalian berputar-putar di kulit, kayak apa sih rasanya? Betul nggak? Iya, kepala pusing, napas pendek, jantung berdebar-debar. Iya, kadar asam lambung naik. Ya, pinggang pegel, tangan pegel, duduk sebentar sudah kesemutan, berdiri dari duduk kunang-kunang, nanjak dikit ngos-ngosan,
Coba. Itulah di kulit. Ritual sih dilakukan tapi di kulit, tidak pernah menyentuh intisarinya. Cobalah, orang yang tahu dirinya cuma tubuh di kulit, seperti apa coba sikapnya? Keakuannya besar, tidak siap menerima kenyataan. Tapi orang yang tahu tubuh saya ada 5 lapis, ada tubuh fisik, ada tubuh energi, ada tubuh astral, ada tubuh kausal, ada tubuh yang murni. Diri saya yang sejati, namanya tubuh spiritual. Ketika saya mengenal tubuh saya yang spiritual, di kesadaran murni, tidak ada rasa sakit di sana. Tidak ada positif negatif. Di sana terbebas dari dualitas. Tidak terjebak oleh pasang surut kehidupan. Lihat orang yang sudah sampai di situ. Dia memandang hidup itu hanya sebagai humor saja. Dan ternyata hanya 2 cara menyelesaikan masalah besar dalam hidup. 1, pandang hidup ini sebagai humor. Yang kedua, miliki perspektif yang positif terhadap apa yang terjadi. 2 saja itu sudah keren. Saya kasih ilmunya. Itu keren banget itu. Keren banget. Berkelimpahanlah hidup itu. Gratis bahkan hidup itu. Bukan sekedar sehat, berkelimpahan dan gratis. Jadi kalau sudah belajar spiritual bertahun-tahun, untuk mencapai sesuatu harus ada usaha yang kerja keras. Hidup adalah perjuangan. Itu namanya masih di pinggir pantai. Masih pakai slogan, hidup adalah perjuangan. Pengen rokok 1 batang, berjuang. Pengen teh manis, berjuang. Pengen beli nasi goreng, berjuang. Itu level nasi goreng biasa. Apalagi kalau nasi goreng spesial, seafood lagi. Perjuangan lebih besar lagi. Karena terbalik hidupnya. Hidup memaksakan cinta, tetapi tidak pernah mengungkapkan cinta, tapi ingin dicintai. Jadi ketololan ini kan sudah menyebar. Karena memang penyakit kulit itu salah satu cirinya adalah menular. Coba, panu menular, kurap menular, borok menular. Saya dulu di pesantren borok semua. Karena yang borok cuma 1. Cuman karena air yang dipakai itu saja. Ya sudah. Boroknya ke air dulu. Dari air ya udah. Sekujur tubuh borok. Kayaknya badan saya ini gak mulus. Pakai jas kan kelihatan aja mulus. Jadi pakai jas itu supaya kelihatan mulusnya aja sebetulnya. Jadi penyakit kulit yang fisik saja menular. Ini penyakit kulit yang spiritual pun menular. Cobalah Anda orang menebarkan kebencian, hoax, berita bohong atas nama agama dan Tuhan. Penularannya luar biasa. Dan media sosial menjadi sangat rawan terhadap yang semacam itu. Kalau sudah menggunakan keyakinan, apalagi buta, filterisasi logika sudah tidak ada lagi. Karena mereka sudah jadi robot. Lihatlah robot. Siapa pengendalinya? CNC. Computer Numerical Control. Dia dikontrol oleh sistem matematika. Dia dikontrol oleh formula. Lihat orang-orang yang beragama cuma didoktrinasi. Dan mengizinkan dirinya didogma oleh apapun. Baca ini sekian kali, utang lunas. Baca ini sekian kali, hidup tentram. Ilusi-ilusi yang sudah dijadikan kebenaran yang semacam itu sangat berbahaya kalau itu dididikan pada anak-anak kita yang kaum milenial.
Mereka akan menjadi robot biologis. Dan sangat berbahaya, robot itu bisa disuruh apa saja. Karena dikontrol oleh sistem matematika. Makanya jangan heran kalau ada orang atas nama agama dan Tuhan disuruh membunuh orang lain pun mau. Disuruh menghancurkan tempat ibadah, keyakinan agama lain pun mau. Lalu dikasih label yang disebut dengan jihad. Hilang filterisasi logika. Hilang hati nurani. Negara yang besar ini, para sahabat, yang Bhinneka Tunggal Ika ini, yang luar biasa ini adalah surga yang nyata. Yang harus kita jaga. Dan kita sepakat nilai-nilai universal yang bisa menjaga kebersamaan kita. Itulah yang harus kita depankan dalam kehidupan beragama kita. Dan kenapa hari ini saya berbicara ini? Supaya kita memiliki kesadaran. Segala sesuatu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Kita tidak merasa luar biasa hidup dengan kebebasan yang semacam ini. Tetapi mungkin suatu saat kalau kita tidak rawat kebebasan ini. Dan kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan cengkraman. Coba perhatikan di belahan bumi lain. Yang setiap hari bom mobil, bom bunuh diri. Dan agama menjadi alat untuk menyampaikan kebencian kepada orang lain. Itu sangat berbahaya. Jadi saya ingat kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika ditanya oleh muridnya, Kiai, apa sih agama itu? Orang yang sudah tinggi level kebijaksanaannya, cara menjawabnya sangat hati-hati. Beliau ambil biola dan kemudian beliau memainkan biola. Sampai semuanya terpukau oleh cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memainkan biola itu. Selesai main biola dan beliau mengatakan, itulah agama. Kemudian ada salah seorang dari yang datang di situ. Dia ambil biola. Dia gesek biola dengan sesuka hatinya. Dan dia tidak punya keahlian memainkan biola itu. Selesai dia main biola itu, kata Ahmad Dahlan, lihat agama di tangan orang yang tidak ahli. Membuat suasana jadi bising. Berisik, gaduh. Dan itu ilustrasi yang sangat luar biasa bagi saya, sangat menginspirasi. Jadi agama di tangan seorang yang ahli membuat kedamaian, ketentraman. Agama di tangan orang yang tidak ahli, seperti orang yang main biola tadi, tidak ahli. Asal gesek aja. Asal bunyi saja. Seperti itu ilustrasinya. Jadi saya berharap kalau kalian beragama, jadilah pemain biola yang keren. Mainkan biolanya dengan keren. Dengan nada-nada yang keren. Biar semua orang terpukau dengan akhlakmu, dengan sudut pandangmu, dengan cara hidupmu, cara memperlakukan orang, dengan penuh cinta kasih. Cara peduli kepada orang yang kesusahan. Ayo, pamerkan dampak dari agama. Jangan dipamerkan agamanya. Biarlah mobil kalian tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, gak apa-apa.
Biarlah mobil kalian tidak ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak apa-apa. Tetapi mobilnya sopan. Di jalan tol keren. Nyalib ikuti aturan. Biarlah bismillahirrahmanirrahim menjadi akhlak. Biarlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi akhlak.